5 korban selamat jatuhnya pesawat Wise Air dipindahkan ke hotel untuk sementara waktu. Selanjutnya, kelima awak pesawat akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing setelah kondisi mereka dinyatakan membaik. Seluruh awak pesawat dilaporkan mengalami syok dan kelelahan. Kelimanya tidak mengalami cedera berat yang membutuhkan penanganan medis intensif. Dari kelima, secara umum baik-baik saja. Ada satu, yaitu pilotnya, karena memang masih shock, jadi tekanannya, tensinya agak tinggi. Tapi secara umum sih baik-baik saja. Hingga saat ini, pihak maskapai belum memberikan keterangan terkait detail insiden yang menyebabkan pesawat tersebut terjatuh. Namun pihak keamanan dan petugas lapangan sudah melakukan pengamanan di area kejadian. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dijadwalkan segera melakukan penyelidikan untuk investigasi penyebab jatuhnya pesawat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, sebuah pesawat komersil Wise Air jatuh di area persawahan di Karawang, Jawa Barat. Pilot mengaku mengalami mati mesin dan memutuskan mendarat darurat di sawah agar tidak menimpa warga dan rumah-rumah. Jatuhnya kapal di Desa Kertauluya, kapal PK. Pesawat jenis GA-28 Airvan milik PT Wise Air mendarat darurat di area persawahan di Karawang, Jawa Barat, Jumat siang. Sedianya pesawat lepas landas dari Bandara Budi Harto, Tangerang dan dijadwalkan mendarat di Cirebon. Namun, mesin pesawat tiba-tiba mati di ketinggian 5.500 kaki. Kemudian pesawat turun dengan sangat cepat. Pilot lalu memutuskan melakukan pendaratan darurat di area persawahan. Aerodrom yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk pistanya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pastinya banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan. Sementara itu, 5 orang awak dalam pesawat selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tidak ada luka serius yang dialami seluruh awak pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan lansia tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban tertabrak saat menyeberangi rel dan tidak mendengar teriakan petugas palang pintu. Warga Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan dikejutkan dengan peristiwa seorang perempuan lanjut usia tertabrak kereta komuter lain. Polisi yang mendapat laporan ini langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Menurut saksi, korban tertabrak saat tengah menyeberangi perlintasan kereta. Korban diduga tidak mendengar teriakan petugas palang pintu. Berarti dia ketabraknya dari arah Kebayoran, Kebayoran ya. Menuju mana tuh? Dari Kebayoran ke sana, ke Rangkas. Ya betul. Nah, itu korbannya itu siapa, Bang? Kurang tahu, nggak ada identitasnya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sudah tua atau? Sudah tua. Berarti dia memang mau nyebrang gitu ya, Bang? Mau nyebrang ya. Udah dibilangnya sama pas ini sih kagak. Nah ini gitu ya. Nggak dengar dia. Jasad korban tanpa identitas ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek melakukan aksi eksibisionis kepada seorang wanita saat sedang berolahraga pagi di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Berbekal video rekaman, aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung meringkus pelaku di pangkalan ojek. Minggir dulu, Pak. Minggir dulu, Pak. Ini Kak, iya, Bapak kemarin juga teriakin saya waktu saya lari pagi. Nggak boleh gitu, ini saudara saya. Ini sepupu saya. Bapak nggak usah, awas Bapak ganggu-ganggu lagi.
Sampai gua udah Seorang ojek pangkalan ditangkap aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang akibat menunjukkan alat kelaminnya kepada seorang wanita saat sedang berolahraga pagi di kawasan Ben Hill Tanah Abang, Jakarta Pusat. apa Bapak kemarin nunjukin waktu Bapak Sebelumnya dengan bantuan saudara sepupu yang merupakan anggota Damkar, seorang wanita paruh baya langsung mengejar pria pengendara motor di Jalan Lembaga Administrasi Negara 2, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Meski petugas Damkar hanya melakukan peneguran, namun berbekal video rekaman yang tengah viral di media sosial, petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat. Pelaku berinisial B, usia 62 tahun, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek pangkalan diamankan petugas saat tengah menunggu penumpang di pangkalan ojek tak jauh dari lokasi kejadian. Karena dia emang mangkalnya memang di situ terus, jadi saya tiap hari emang ketemu dengan pelaku. Berarti kenal sama pelaku? Enggak kenal. Untuk pelaku berdasarkan keterangan yang sudah kita periksa dan kita ambil dari pengakuannya terhadap korban, dia sudah melakukan 2 kali. Akibat perbuatannya yang berbau asusila, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Ham Mozaru Waruwu. Salah satu pelaku adalah mantan sopir Hakim. Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Ham Mozaru Waruwu. Polisi memastikan pembakaran itu dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. 4 orang pun ditangkap dan dijadikan tersangka. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Sementara otak pelaku pembakaran adalah mantan sopir pribadi Hakim, Fahrul Aziz Siregar. Pelaku sudah cukup lama bekerja dengan korban sehingga mengetahui seluk-beluk rumah tersebut. Kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan pencurian. Aksi para tersangka pada awal November kemarin terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, AKBP Basuki terbukti melanggar kode etik profesi dalam kasus dosen tewas tanpa busana di Semarang, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah tempatkan oknum polisi itu di penempatan ruang khusus. AKBP Basuki dipatsuskan selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan dan menunggu sidang kode etik. Dari hasil penyidikan, AKBP Basuki berada di satu kamar dengan korban Dwinda Linca Levi saat ditemukan tewas di kamar hostel. Nantinya AKBP Basuki akan menjalani sidang etik atas pelanggarannya. Jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Perkara yang dilakukan oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah bahwa AKBP B ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah perilaku di masyarakat. Dan oleh karena itu, AKBP mulai dilakukan
penempatan khusus atau kapsus 20 hari ke depan. Polisi terus mendalami kasus kematian dosen muda ini secara terang dan transparan.